Pemprov DKI Jakarta memperpanjang masa PSBB hingga tanggal 22 Mei 2020. Perpanjangan dilakukan lantaran penerapan PSBB pertama sejak 2 pekan silam dinilai tidak berhasil meredam laju pandemi corona. Apa yang menjadi evaluasi dan catatan penting dalam penerapan PSBB tahap pertama di Jakarta dan pelajaran apa yang bisa dipetik agar wilayah lain dalam menerapkan PSBB berjalan dengan efektif. Kita sudah bersama dengan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik via Skype. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Evaluasi dari Pak Agus sendiri berkaitan dengan penerapan PSBB di DKI Jakarta tahap pertama seperti apa, Pak Agus? Gini, sesuai dengan perkiraan saya semula. Jadi PSBB ini menjadi tidak efektif karena tidak beda jauh dengan social distinction. Ya, karena apa? Karena tidak ada tindakan hukum. Kenapa tidak bisa? Saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur juga, susah. Karena begini, seperti saya katakan, ada ambiguitas dari peraturan. Antara peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Perhubungan, dan surat edaran Menteri Perindustrian. Dari perdebatan itu kan jelas bahwa yang di perhubungan, yang di transportasi juga tidak jalan. Kemudian yang di industri yang lebih mengerikan karena industri masih berjalan. Ya kan? Dan bahkan dengan surat keterangan resmi dari Menteri Perindustrian, industri itu bisa berjalan, industri baut pun bisa. Padahal kan harusnya industri esensial. Menurut saya industri itu bisa saja diproduksi banyak, disimpan, nanti di delivery. Kalau yang buat ekspor tunggu dulu lah, toh semua juga krisis gitu. Ya, Pak Agus, tapi kan sudah ada beberapa sanksi yang diberikan. Ada perusahaan yang sudah ditutup dan kemudian juga sudah ada banyak penindakan yang dilakukan di jalan meskipun belum secara hukum. Iya, nggak bisa. Sebuah kebijakan itu harus sanksinya hukum. Ada satu hal yang lupa saya catatkan, kenapa ini juga jadi ribet. Di Undang-Undang Nomor 6 2018 itu ada pasal 48, ada perintah undang-undang di ayat 6 bahwa harus membuat peraturan pemerintah untuk sanksi administrasi. Itu belum ada. Jadi harusnya di lapangan itu sanksi administrasi saja, denda. Kan saya selalu katakan, gage saja ganjil genap itu sanksi dendanya 500.000. Masa ini yang urusan nyawa tidak ada? Ya kan, kalau pakai yang 100 juta itu perusahaan lah bisa. Tapi kan kalau yang perorangan kayak yang di kendaraan itu kan pakai administrasi saja supaya dia kapok. Nah kalau itu tidak ada, susah. Nggak bisa misalnya kita menyalahkan KRL masih jalan. Nggak bisa, karena hulunya KRL itu dihilir atau bis-bis itu dihilir. Nah ujungnya kan di industri. Ini yang menjadi persoalan. Kalau roda 2 ya masih. Baik. Karena itu tadi ada peraturan pengecualian di peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18. Baik, peraturan yang ambigu yang menurut Anda paling membuat tidak efektif PSBB tahap pertama itu yang mana berarti Pak Agus? Ada dua, peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tahun 2020 dan surat edaran Nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Perindustrian. Di mana di situ ada kecuali lagi, kalau ada kecuali agak susah, kecuali industri punya izin dari Menteri Perindustrian, dia bisa berjalan. Nah, industri yang berjalan itu semuanya ribuan pekerjanya, jadi praktis kan masih meskipun di dalam mungkin diatur, tapi kan dia makan bareng, siapa yang mengawasi? Itu persoalan. Berarti ini kalau mau membereskan peraturan ini harus dimulai dari mana nih Pak Agus? Dari pemerintah pusat? Iya, jadi iya harus dirubah, kalau tidak ya sekedar himbauan. Tidak bisa orang Indonesia dihimbau. Nah yang tadi Anda bilang katanya Pak Gubernur akan menindak tegas, ya harus hati-hati, pasti nanti ada yang menuntut hukum. Karena adanya peraturan itu, jadi segera kan itu cuma dirubah aja satu pasal, sehari bisa kok. Kalau memang kita berniat. Yang pertama itu. Kedua, jangan lupa kasih makan masyarakat. Saya selalu bilang pemerintah jangan pelit. Please tolong, kita ini butuh makan. Baik, Pak Agus, ini kan sudah akan langsung diberlakukan tahap kedua besok. Kita mungkin masih menunggu mengenai kemudian dibereskan begitu peraturan yang membuat Anda, yang menurut Anda tadi ambigu. Nah ini yang bisa dilakukan sekarang hingga 2 minggu ke depan supaya kemudian lebih efektif dibandingkan tahap pertama itu apa Pak Agus? Ya itu tadi, segera rubah satu pasal, hari ini rubah aja, terus koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan kemudian ke Seknek dan sebagainya sudah selesai. Cuma satu ayat bahkan satu pasal. Kedua juga yang mungkin agak lama, PP-nya di pasal 48 dari Undang-Undang Nomor 6 itu harus segera dibuat soal sanksi administrasi, sanksi administrasi. Baik, kalau Gubernur Anies Baswedan mengatakan akan meningkatkan begitu tindakan maupun penindakan di tahap kedua nanti, menurut Anda itu bisa dilakukan tidak? Ya nggak bisa, sama saja kan.
kan aturannya masih sama. Ya nanti Pak Gubernur akan, terutama aparat di lapangan akan menghadapi banyak sekali tantangan, terutama dari sektor industri. Memang kan kalau industri pangan nggak boleh berhenti, oke, tapi kan dia bisa produksi lalu disimpan, di delivery, kan bisa dihitung lah kebutuhannya berapa ya. Nah kalau itu tidak bisa kan cuma 14 hari, ya sekarang jadi berapa hari ini sampai tanggal 22 Mei kan. Nah itu ya harus bisa diatur, kalau enggak coba nanti kita tonton aja, kita evaluasi sebelum tanggal 22 berjalan atau enggak. Saya khawatir itu tidak berjalan. Baik, bagaimana kemudian dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat nih, Pak Agus? Katakanlah mungkin memang kita tidak bisa menindak karena memang peraturannya ambigu, tapi paling tidak membangkitkan kesadaran masyarakat untuk lebih melakukan physical distancing tanpa kemudian harus dikenakan denda begitu ataupun sanksi. Bagaimana caranya, Pak? Kalau sebagian besar sudah di rumah, ya kan, kelas menengah atas sudah di rumah. Yang menjadi sulit adalah yang tadi bekerja, Mas. Yang karena bekerja itu kan Anda harus masuk. Kalau Anda tidak masuk, gaji Anda dipotong atau bahkan dipecat. Ini kan yang tidak bisa. Saya wawancara di stasiun beberapa hari yang lalu kan karena, Pak, kalau saya tidak masuk, saya dipecat atau gajinya dipotong. Dan bagaimana suruh minta mereka disiplin, kan tidak bisa. Jadi dia harus dirumahkan, gaji penuh, dan kalau tidak ya pemerintah harus kasih makan. Itu saja. Nggak bisa kita himbau, kalau yang dihimbau sih sudah bisa kok. Coba lihat yang rame di jalan itu seperti apa. Ya kan, kalau bank-bank memang harus buka, kan bisa bergiliran, tidak usah banyak officernya di sana. Toh orang juga tidak banyak ke bank. Atau pusat kesehatan, atau supermarket masih buka. Tidak masalah. Tapi kan tidak banyak orang. Tapi kalau di industri itu banyak sekali. Ya, misalnya di ATPM, kendaraan bermotor, dan industri-industri lainnya, itu kan banyak pekerjanya. Dan dia kalau tidak masuk ada sanksi. Nah, bagaimana tidak disanksi, itu yang menjadi persoalan. Kan ada bantuan sosial, Pak Agus. Apakah menurut Anda bantuan sosial ini tidak efektif yang kemudian disalurkan? Begini, saya ambil contoh di RW saya saja. Sampai tadi malam, kemarin sore belum dapat. Padahal dijanjikannya hari Minggu, lalu bergeser Selasa dan seterusnya. Sampai waktu hari Selasa atau Rabu malam, saya rapat dengan Pak Wali Kota secara online juga janjikan. Dan setelah dijanjikan juga jumlahnya beda, karena kami di warga sini ada 490 kakak yang harus dibantu, tetapi dapatnya cuma 139 paket, kan berkurang. Lalu sisanya dari mana? Kan kita harus usahakan warga sama-sama untuk membantu supaya saudara-saudara kita ini bisa makan. Karena kalau tidak makan kan dampaknya besar sekali. Ada sejumlah perusahaan yang sudah dinyatakan ditutup nih, Pak Agus. Menurut Anda, tidakkah ini merupakan salah satu contoh bahwa memang dilakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang mungkin masih memaksa karyawannya untuk masuk? Oh iya, itu sebagai suatu kemajuan, tapi berapa persen? Nanti mungkin Pak Gubernur bisa sampaikan di preskon, apa saja yang ditutup, ada berapa. Lalu dari yang ditutup itu, yang berhasil ditutup ya, artinya kan harus ditutup, harus dijaga itu. Kalau enggak besok beroperasi lagi. Dan pastikan bahwa buruhnya tidak kembali lagi ke kantor dan tetap digaji. Itu perlu kita ketahui informasinya. Baik, bagaimana dengan larangan mudik, Pak Agus? Apakah kemudian dengan adanya larangan mudik ini paling tidak bisa turut membantu pencegahan penyebaran COVID-19? Nah, untuk larangan mudik kemarin saya mencoba jalan-jalan gitu, memonitor saja dari kendaraan. Itu pagi-pagi dilaporkan, saya juga melihat sepintas, di Terminal 2 Cengkareng itu agak ramai. Nah, terus di terminal bus ya tidak terlalu ramai. Artinya ada yang masih memanfaatkan 2 hari ini, kan baru berlaku besok tanggal 24. Ya kan? Satu itu. Kedua, peraturannya juga belum keluar. Saya nggak tahu pagi ini. Tapi sampai tadi malam saya cek belum keluar. Nah, kalau itu aturannya bagaimana belum tahu saya. Isinya seperti apa. Nah, jadi masih ada setelah 1 hari kalau mau mudik sekarang masih bisa. Tapi kan kita sudah bilang jangan mudik. Ya, tapi kan ya namanya manusia, susah sekali kasih tahu kan. Ya sudah, kita lihat saja bagaimana efektifnya. Ini tergantung kerja Korlantas sebagai koordinator mudik, angkutan mudik di lapangan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Bagaimana yang lewat tol, bagaimana lewat kampung-kampung, bagaimana yang lewat jalan Pantura dan sebagainya. Baik, Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.